بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Kaum muslimin, muslimat, jemaah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang setia selalu mengikuti dakwah Islam, mari kita sama-sama mendahulukan memuji Allah Subhanahu wa taala sekaligus mensyukuri segala rahmat dan nikmat-Nya. Alhamdulillah, pada awal pekan ini, Ahad ini, kembali kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. InsyaAllah juga kita akan mencoba menggali ilmu dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang disusun oleh para ulama yang diberi oleh Allah ilmu, ditulis dan dikumpulkan dalam kitab-kitab mereka, dituntun dengan Al-Quran dan hadis sahih. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita sama-sama berusaha sekuat kemampuan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja melaksanakan sunnah Rasulullah itu tentu kita tahu juga sunnah. Sehingga orang-orang seperti ini dijamin oleh Rasulullah keutuhan pribadinya dan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istilah ma ana alaihi wa ashabih. Berpegang teguh kamu dengan apa yang aku bawa dan yang dibawa oleh sahabat-sahabatku. Populer dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlu itu bahasa kitanya pemilik, pelaku, pengamal. Sunnah. Jamaah bahasa Arab memang banyak. Tapi jamaah di sini ialah orang yang sama cara keyakinan, amal ibadahnya dan akhlaknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dia hanya berdiri sendiri saja untuk melaksanakan kebenaran itu. Justru itu Bapak Ibu yang berbahagia, sering sekali kita mendengarkan kata-kata Ahlus Sunnah. Dan itu yang paling terpuji di sisi Allah dan Rasulnya. Tentu saja buat kita yang belum paham, kita ingin tahu. Buat kita yang sudah tahu atau yang lebih tahu, mengulang kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita mengikuti orang ahli, ingin kita belajar tentang ilmu medis dan kesehatan, tentu saja gurunya adalah para dokter dan ahli medis. Kalau orang itu ingin memahami ilmu tentang teknis, tentu dia belajar kepada orang ahlinya. Kalau orang itu ingin belajar tentang hukum Islam, tentu saja dia belajar kepada fuqaha, membaca dan belajar tentang kitab-kitab mereka. Kalau kita ingin tahu seperti apa kerangka berfikirnya Ahlussunnah wal Jamaah itu, dan apa sifat-sifat yang mereka miliki, juga kita ingin tahu Bapak Ibu yang berbahagia. Justru itu kita tengok, ya, di antaranya, dalam sebuah kitab namanya Ushul Sunnah wal Jamaah fil Aqidah.
Itu disusun oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim. Kemudian bisa juga dalam Muhimmatut Tauhid, Al-Mufid fi Muhimmatiha. Justru itu kaum muslimin yang berbahagia, kita tengok seperti apa kerangka berfikirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Minimalnya Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ada 12 dasar berfikir dan bertindaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Yang pertama Bapak Ibu yang berbahagia, ihtimamuhum ila fahmil Qur'ani was sunnah. Ini nomor 1. Ihtimamuhum, perhatian mereka tercurah, tertumpu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini prioritas utama mereka. Perhatian mereka sangat besar untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Tentu saja mereka mengawalinya. Mereka rajin membacanya. Kemudian mereka rajin menghafalnya. Sebab itu pikiran mereka. Kemudian mereka tahu, mereka ingin mempelajari artinya, pengertiannya. Mereka tingkatkan, mereka ingin tahu apa penafsirannya ayat-ayat itu. Kalau sunnah, apa pemahamannya menurut orang-orang ahlu sunnah itu sendiri seperti apa. Haus dia setiap saat untuk memahami kedua dasar ini. Di dalam tafsir Imam At-Tabari, itu bisa langsung dibaca, Fadailul Quran. Bagaimana agungnya Al-Quran, ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran itu. Yang pertama beliau nyatakan itu, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran kemudian ia ajarkan Al-Quran itu. Itu hadis Imam Bukhari dan Muslim berasal dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis kedua setelah itu dinyatakan juga, laula ya'ti ahadukum ilal masjid. Kenapa salah seorang kamu belum juga terpanggil untuk datang ke masjid? Yatadabbaruna ayataini minal Qur'anil Karim. Untuk belajar Al-Quranul Karim, 1 ayat atau 2 ayat. 1 ayat Al-Quran, kata Rasulullah, lebih berharga daripada seekor unta. 2 ayat Al-Quran lebih berharga daripada 2 ekor unta. Alif Lam Mim, 1 ayat, berapalah? Tapi di sisi Allah luar biasa nilainya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, 2 ayat. Tapi di sisi Allah luar biasa keagungannya dan nilai yang terkandung di dalamnya. Pantaslah para ulama-ulama tafsir itu tak pernah puas menggali ayat-ayat Allah itu. Dan itu memang salah satu tanda dan sifat orang-orang yang menyatakan dirinya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan aneh nanti orang tingkat juga dia katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baca Quran saja malas. Oleh karena itu ada rezeki diberi Allah Subhanahu wa taala, kita bagi-bagi. Ada untuk disedekahkan, ada untuk membeli buku-buku yang menjadi dasar keislaman kita. Sebab perhatian utamanya ke sana. Yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, kafafah fid din kana fil aqidah was syariah wal akhlaq. Mereka sudah merasa cukup dengan 3 landasan dalam Islam itu. Yang pertama namanya akidah. Yang kedua namanya syariah.
Yang ketiga namanya akhlak. Baru mereka itu senang. Baru mereka itu merasa bahagia seketika mereka benar-benar tahu apa akidah yang mesti mereka anut. Syariah yang akan mereka jalani. Syariah itu asal katanya syari'. Syariah itu artinya jalan. Fi ayyi syari' taskun, di jalan mana Anda tinggal? Syariah yang dilalui menurut bahasa. Syariat itu apa? Semua ketentuan Allah, baik yang halal ataupun yang haram, yang betul-betul Allah yang menentukan halalnya, Allah yang menentukan haramnya, Allah yang menentukan bolehnya, Allah yang menentukan tidak bolehnya. Itu syariat. Harus ke sana kita merujuk. Yang dihalalkan oleh Allah yang akan dihalalkan, yang diharamkan oleh Allah yang mesti diharamkan. Itu ukurannya. Sehingga ketika kita mengkaji kemarin, apa tanda-tanda orang pengikut Rasul itu? Kan 4 kemarin. Di antaranya yang keempat itu ialah la ya'budullaha illa bima syara'a. Dia tak mau beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan yang disyariatkan kepadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak. Orang mukmin itu tidak moral yang dikatakannya akhlak itu, Pak. Yang dikatakan akhlak itu ya akhlak. Rasulullah mengatakan akhlak. Aisyah mengatakan akhlak. Sahabat-sahabat Nabi mengatakan akhlak. Moral itu adalah produk manusia. Akhlak itu adab-adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Rasul mengajarkan kepada umatnya. Bagaimana cara makan diajar oleh Islam sebab akhlaknya ada. Mulai dengan basmalah, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Tidak menyisakan makanan dalam piringnya. Bahkan dalam keadaan bersahur pun, waktu sudah habis, orang sudah menggunakan suara azan ketika itu salat subuh. Sedangkan di piringmu masih ada yang tersisa untuk dimakan, kata Rasulullah. Habiskan sisa makanan yang ada di piringmu itu. Jangan dibuang. Begitu adab-adab makan yang diajarkan oleh Rasulullah. Seketika kamu makan bersama, siapa yang mengawali lebih dahulu? Orang yang paling tua di antara mereka. Itu yang dipersilakan makan lebih dahulu. Dan tukang jamunya yang terakhir untuk makan. Kira-kira kita undang-undang mana yang mengajarkan adab yang sehalus ini? Itu diajar dari Islam. Kul biyaminik washrab biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu, minum dengan tangan kananmu. Akhlak. Mereka akan merasa puas kalau berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kalau moral manusia, adat istiadat manusia yang akan kita turuti, silakan kan. Cobalah tengok perkembangan dunia sekarang ini. Perkembangan budaya sekarang ini. Bahkan ucapan-ucapan pun diperhalus untuk menghalalkan yang haram itu. Dulu namanya zina, kata Al-Quran. Ngeri orang mendengar kata zina itu, Pak. Sekarang diperhalus bahasanya. PSK. Dulu maling namanya, mencuri namanya. Sekarang diperhalus bahasanya. Budaya bahasa sudah tinggi. Korupsi namanya. Dulu namanya syirik, sekarang tidak syirik lagi, budaya lokal. Orang tak tahu. Ini perhatian Ahli Sunnah wal Jamaah itu.
akidahnya cukup, syariahnya lengkap, akhlaknya mulia. Yang ketiga, apa kerangka berfikir Ahlussunnah wal Jamaah itu? Ittiba wala ibtida', mengikuti sunnah Rasulullah dan tidak melakukan bid'ah. Lawan sunnah adalah bid'ah. Lawan tauhid adalah syirik. Khutbah apapun Rasul tetap dia ungkapkan, inna asdaqal hadis kitabullah. Ucapan yang paling benar adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Bimbingan yang paling bagus ialah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum, kamu jauhilah, kum semuanya, muhdatsatil umur, hal-hal yang dibuat-buat dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap kulla itu menghabiskan semuanya. Kalau disebut dengan kulla itu tidak ada lagi yang tersisa. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu kulla. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya terhadap semua orang muslim. Kulla. Tidak ada satu pun yang terkecuali. Dan semua atau setiap yang bid'ah itu adalah dalalah, sesat. Na'udzubillah. Wa kulla dalalatin finnar, kesesatan itu berada dalam neraka. Bid'ah itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh semula. Allah tidak pernah meniru langit yang lain sebelum menciptakan langit ini. Allah tidak pernah mencontoh bumi sebelum menciptakan bumi ini. Sebab bumi dan langit belum ada ketika itu. Tidak ada dia mencontoh sebelumnya. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang din, tentang agama, ibadah, akidah, akhlak tadi. Kemudian muncul Bapak Ibu yang berbahagia. Abu Bakar Al-Jazair tidak sedikit menjelaskan tentang ini. Banyak sebab-sebab munculnya bid'ah itu. Di antaranya al-jahilu 'anis sunnah. Munculnya orang-orang yang jahil terhadap sunnah. Ini awal munculnya bid'ah itu. Tidak tahu dia sunnah, dia muncul bid'ah lagi. Yang kedua, apa sebab munculnya? Itu karena mencari ketenaran. Karena dua itu, ada ketenaran, ada kebenaran. Kadang-kadang karena mencari ketenaran, bid'ah itu juga disama-samakan juga dengan sunnah. Sunnah kadang-kadang dikelabukan, akhirnya menjadi. Yang ketiga, munculnya bid'ah itu justru karena ingin mencari kedudukan dan kehormatan dan ingin pujian penguasa. Tetapi merujuklah kita sejarah-sejarah umat dulu. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Sehingga ada sebuah buku itu yang menjelaskan Al-Qur'anu kalamullah, laisa makhluk. Quran itu wahyu Allah, bukan makhluk.
Beliau dipaksa oleh penguasa untuk menyatakan, katakan wahai Ahmad bin Hanbal, Quran itu adalah makhluk. La, Al-Quranu kalamullah. Quran itu adalah kalam Allah. Quran bukan makhluk. Sebab seketika orang mengatakan belajar dari akidah wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Mereka mengatakan selain daripada Allah makhluk semuanya, termasuk Quran, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kerana mereka ukur kebenaran itu dengan akal fikirannya. Tapi sekalipun siapapun yang menyuruh dia mengatakan Quran itu makhluk, dia tetap bertahan dengan keyakinannya. Saya takkan pernah mengatakan Quran itu makhluk. Saya tetap meyakini dan mengatakan Quran itu adalah kalamullah. Disiksa dia setiap pagi sore, dipenjarakan dia padahal dia seorang ulama. Biasa saja itu ulama dicemoohkan, ulama dicibirkan, wajar-wajar saja. Dulu pun itu juga deritanya ulama itu. Nampak dia panjang janggut ketek pendeknya. Disangkanya itu kambing. Tidak apa-apa. Memang yang tadi munculnya bid'ah itu karena bodohnya terhadap sunnah. Tidak tahu dia. Ini. Apalagi munculnya bid'ah itu yang keempat ialah justru kerana dia lebih berpegang kepada apa yang diwariskan oleh nenek moyangnya dulu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum yaqinuna shay'an wa la yahtadun. Apabila diingatkan, diajak kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, mereka jawab secara spontanitas. Cukuplah buat kami apa yang kami dapatkan dari pusaka nenek moyang kami dulu. Al-Quran lagi menegaskan di akhir ayat itu. Bagaimana kok seandainya ayah mereka itu tidak berfikir sehat dan tidak dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kamu ikuti juga. Munculnya bid'ah itu justru mereka lebih terpaut kepada apa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Memang tidak semuanya salah. Kalau kebenaran yang diturunkannya wajib kita ikuti. Akan tetapi kan kita disuruh belajar. Bisa kita membanding-bandingkan, bisa kita berdiskusi dengan sahabat-sahabat kita. Kerangka berfikirnya Ahlussunnah itu ialah ittiba'. Mereka taat mengikuti sunnah Rasulullah. Dan mereka menjauhkan bid'ah. Agar mereka tidak kena penyakit sunnah. Atau racun sunnah itu adalah bid'ah itu sendiri. Dan ini banyak muncul dalam bidang-bidang ibadah. Ada bid'ah itu bid'ah idhafi yang dikait-kaitkan dengan ibadat. Seolah-olah itu ada tuntunan. Seperti seketika seseorang itu memberi salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertelantang telapak tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertelangkik tangan kanan dia. Assalamualaikum, terbuka pintu surga. Assalamualaikum, tertutup pintu neraka. Tidak kita dapatkan itu dalam tuntunan-tuntunan sunnah Rasulullah dalam solatnya. Itu bentuk-bentuk bid'ah yang dikait-kaitkan. Atau dijadikan penyelang-nyelangi zikir-zikir doa kepada Allah.
Ini dulu ketika kita membaca zikir kepada Allah selesai salat itu, banyak yang kita tengok. Seperti mengawali subhanallah, ilahi ya Allah, ilahi rabbana subhanallah. Tidak ditemukan dalam sunnah. Langsung saja subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin fi kulli ni'mati Allahu akbar. Tengoklah, tidak ditemukan di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin fi kulli ni'mati Allahu akbar. Bahkan dalam sunnah boleh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini banyak macam-macam ini yang tidak disadari. Memang kadang-kadang tidak disengaja. Seperti tadi, itu yang selalu kita dengar kadang-kadang. Atau doa-doa setelah azan banyak dibuat bumbunya. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana. Satu bumbunya. Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wa ba'athu maqaman mahmudanil lazi wa'attah habis. Innaka la tukhliful mi'ad. Bumbunya. Ya arhamar rahimin. Bumbunya. Lati gokan pi bumbu situ Pak. Rujuklah. Sunnah itu mudah dihafal, mudah dipraktekkan, mudah diajarkan, mudah disampaikan. Memang munculnya itu karena kesilapan kadang-kadang. Tapi janganlah terlalu lama itu. Itulah gunanya diingat-ingatkan melalui pengajian-pengajian. Ataupun setelah itu, benarkah yang disampaikan oleh guru-guru kita ini? Ikut langsung kita membacanya. Tengok. Alhamdulillah. Pernah saya dengar ini kajian ini. Rupanya setelah kali saya baca, saya temukan memang begini rupanya praktek sedang sunnah Rasulullah itu. Alhamdulillah ya Allah, kau sampaikan umur saya sampai hari ini. Sempat saya menambah ilmu. Langsung saya baca dalilnya ya Allah. Rupanya ada kesilapan saya selama ini. Ampuni saya ya Allah. Terima amal ibadah saya. Walaupun tidak sempurna baru ya Allah. Kan itu isi hati orang tersebut. Tampak benar kerangka berpikirnya, hidupnya, akhlaknya itu tampak Bapak Ibu yang berbahagia. Itu tidak terlalu banyak disinggung tentang masalah bid'ah ini dulu ya. Ini sebab secara umum saja baru. Masih banyak lagi insyaAllah disampaikan. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia. Yang keempat. Seperti apa kerangka berpikirnya ahlu sunnah wal jamaah itu. Ya. Al-iqtida'u fil ilmi wal amali wad da'wati minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul mengikuti cara bagaimana berilmu, bagaimana beramal, bagaimana berdakwah. Yang ditiru itu dari mana? Dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan disebut ahlu sunnah wal jamaah. Berarti akidahnya, ibadahnya, dakwahnya, muamalahnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didakwakan oleh Rasulullah itu pertama adalah tauhid. Dan itu adalah dakwah semua para rasul dan semua para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami utus pada setiap umat itu rasul. Apa tugas utama mereka? Hendaklah mereka beribadah saja kepada Allah dan janganlah kamu jauhi taghut itu. Janganlah mereka menyembah taghut. Beribadahlah kepada Allah saja. Jangan ikuti taghut. Jangan sembah taghut. Apa dakwah pertamanya? Menempatkan posisi ibadah kepada Allah.
Sebab banyak orang yang taat salatnya Pak. Banyak yang bagus akhlaknya. Tapi dia terjerumus dalam syirik kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Apa syirik itu? Al-israfu syai'an min ibadati ila ghairillah. Menghadapkan salah satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Berarti dia sudah mensekutukan Allah dengan yang lain. Syirik. Na'udzubillah. Memang ada namanya syirik besar, ada namanya syirik kecil. Tetapi yang paling ditakutkan oleh Nabi kepada umatnya adalah syirik kecil, syirik asghar. Sebab di sana sulit dideteksi itu. Sulit dilihat orang melakukan syirik kecil itu. Apalagi namanya syirik khafi. Syirik khafi itu kata Rasulullah lebih halus daripada semut hitam, bersarang dalam batu hitam dan bertempat di tempat yang sangat gelap gulita. Sulit dilihat, sulit untuk diketahui. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara berakidahnya itu adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasul memperkenankan kepada umatnya Allah itu? Dengan cara memperkenankan ciptaan Allah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu. Siapa Rabbmu itu yang telah menciptakan kamu? Berarti tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Sebab semuanya itu tidak bisa mencipta. Itu satu ayat saja baru. Akan sangat rusak dan tidak waras cara berfikirnya Allah orang itu. Allah memberinya hidup. Allah memberinya rezeki. Allah memberinya rahmat. Allah memberikan hidayat. Tetapi selain Allah yang disembahnya. Coba bayangkan itu. Kemudian mengikuti Rasul dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahnya itu lailuha kanahariha. Jelas dan terang, tidak ada satu pun dan setitik embun pun ibadah itu kecuali diterangkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul takkan lawan dak waktu banyak kan ibadah ranya Rasul tu. Memang takkan mampu kita sebanyak ibadah Rasulullah itu. Tapi walaupun tidak banyak sedikit, tapi kita contoh walaupun sedikit, tapi cocok dengan sunnah Rasulullah itu. Kan itu yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuki kami ya Allah jalan orang-orang yang istiqamah. Disitulah lewatnya para nabi, para sahabat, para syuhada, para awliya atau orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimarahi ya Allah. Orang yang tinggi ilmunya tapi tidak beribadah mereka. Itulah sifat orang Yahudi. Waladdallin, orang sesat, rajin beribadat tapi tidak ada dasar ilmunya tentang ibadah itu. Ini yang diminta oleh orang-orang yang salat. Jangan dikasih kami maudud ya Allah. Jangan berikan kepada kami dalil ya Allah. Yang kau tunjukkan kepada kami adalah siratal mustaqim. Yang dilalui oleh para nabi, sahabat, syuhada dan salihin. Kemudian dakwah tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Ajaklah orang ke jalan Allah bil hikmah wal mau'izah.
Memang banyak orang mengartikan ajaklah orang ke jalan Allah dengan hikmah, kebijaksanaan dan penuh pelajaran. Tapi hendaknya bijaksana itu jangan bijaksana menurut kita. Ibnu Katsir menjelaskan ajaklah orang ke jalan Allah bil hikmah. Hikmah itu ma anzalahu Allah. Hikmah itu ialah apa yang diturunkan oleh Allah. Quran itu. Itu hikmah di situ. Ajaklah orang ke jalan Allah dengan Quran. Wal mau'izah bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sunnah. Ajaklah orang ke jalan Allah dengan perantaraan Quran dan sunnah. Jangan diartikan di situ kebijaksanaan. Nanti kalau kebijaksanaan artinya di mana? Kalau siko sampai aku cara nanti. Iko belum bisa diharamkan bono dan haram dulu. Ahi di siko gampang-gampangnya bu anak siko jolel elok, anak sita kadang-kadang tak ada jolel bono ro. Ini jelaskan. Quran itu lebih bijaksana dari semua orang yang bijaksana. Dengan itulah orang diajak. Ini namanya dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, al-wasfu bainal lagwi wat tafriq. Ini itu ahlu sunnah wal jamaah itu tidak cenderung ke kanan, tidak cenderung ke kiri, tidak keterlaluan di dalam beribadah melampaui batas, dan tidak pula melampaui memuji orang-orang soleh sampai-sampai mereka diangkat sebagai posisi Tuhan. Na'udzubillah. Ahlu sunnah akidahnya bainan nasara wal yahudi. Orang Yahudi itu orang yang berilmu tadi, tapi tidak mengamalkannya. Orang Nasrani, orang yang beramal tapi tidak berilmu. Umat Islam beramal dengan ilmu. Di tengah-tengah itu lewatnya. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Kita tidak. Uzair seorang laki-laki dari hamba Allah. Isa adalah seorang manusia yang lahir dari kandungan Maryam. Dia bukan anak Allah. Na'udzubillah min zalik. Banyak lagi. Bentuk-bentuk yang harus dipisahkan. Sampai-sampai waktu ibadah itu dipisahkan oleh Rasulullah dengan Yahudi. Sampai-sampai berhias pun, badan pun berbeza. Peliharalah jenggotmu, pendekkan kumismu. Sebab Yahudi memanjangkan kumisnya dan mencukur jenggotnya. Bulan Ramadan dianjurkan kita ta'jilul futur idza ja'al waqt. Disunnahkan kita cepat berbuka apabila waktu sudah masuk. Khaliful Yahuda, kata Rasulullah. Berbedalah kamu berbuka dengan orang Yahudi. Orang Yahudi berbuka setelah berkelap-kelip bintang di langit. Waktunya, gayanya dibedakan oleh Allah kita dengan orang-orang itu. Ini. Dan tidak pula keterlaluan di dalam beribadah sehingga melampaui target yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Menambah-nambah umpamanya atau mengurangi. Kemudian yang kedua, tafrid. Dan tidak keterlaluan memuji, mengagungkan seseorang. Dan inilah Rasulullah sangat hati-hati.
Rasulullah seketika wafat anaknya Ibrahim. Ada anak Rasulullah Ibrahim namanya. Wafat dia ketika kecil. Pada saat itu kebetulan gerhana matahari. Ketika itu banyak orang berkata, alam pun ikut bersedih dengan kematian Rasulullah. Memang ajaib anak Rasulullah itu. Motai pun ikut gerhana dengan kematiannya anak Rasulullah itu. Cepat Rasulullah tanggapi ini agar tidak menjadi kepercayaan dan keyakinan. Apa kata Rasulullah? Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yankashifu li mauti ahadin wala li hayatih. Matahari, bulan itu dua tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Matahari dan bulan tidak gerhana karena kelahiran seseorang, tidak pula karena kematian seseorang. Apabila kamu tengok gerhana bulan itu, maka solatlah kamu. Kan banyak di kampung-kampung tu banyak orang magonggongkan gerhana matahari itu. Ada dulu alum pun tak tangkap biu. Gerhana bulan jauh tak tangkap biu cakap supaya berbuah. Sehingga buah dan cik-cik tu jatuh dia, tak diberbuah. Kenapa di sana keyakinan mereka? Apa yang mereka lakukan? Dari mana mereka tahu? Tidak ada itu. Solat sajalah 2 rakaat kata Rasulullah. Namanya solat gerhana matahari dan gerhana bulan. Alhamdulillah sudah ada hamba-hamba Allah sekarang ini yang ahli tentang itu. Diberitahu besok adalah gerhana bulan katanya jam sekian. Besok gerhana matahari jam sekian. Sunnahkan solat gerhana matahari. Caranya nanti kalau lupa banyak ustaz-ustaz kita tempat bertanya di sini insya-Allah. Dan tidak mengagung memuji-muji seseorang. Seperti seketika Rasulullah masuk ke masjid. Semua orang berdiri menyongsong kedatangan Rasulullah. Ijlisu. Lastul Yahuda walan Nasara. Duduk kembali. Saya bukan pendeta Yahudi, tidak pula Nasrani. Duduk. Tidak ada di songlek panitia kepada semua hadirin dipersilakan berdiri. Tidak ada Pak. Masuk Rasulullah dengan biasa-biasa saja. Memberi salam, saling menjawab salam. Rasulullah takut dia dikatakan oleh orang Arrafah kahin. Sehingga Rasulullah dites oleh orang-orang Yahudi. Ya Rasulullah, Muhammad kau Rasulullah? Ya. Apa yang ada dalam genggaman saya ini? La a'lamul ghaiba. Saya tidak tahu yang gaib. Kecuali apa yang diajarkan Allah kepada saya. Sekarang tidak Rasul, cucu Rasul pun tidak, Islam pun tidak menyatakan dirinya tahu yang gaib. Kan dahsyat ini Bapak Ibu yang berbahagia. Namanya ada paranormal namanya. Sebenar namanya tidak normal. Man ja'a kahinan fasa'ala an syai'in fala tuqba salatuhu 40 yawman. Siapa yang datang kepada kahin? Kahin ialah orang yang menyatakan dirinya tahu yang gaib. Ar-Rafah ialah orang yang menyatakan dirinya tahu apa yang akan terjadi besok. Tanggal 13 bulan 12 2013 akan terjadi sesuatu. Tidak. Itu namanya Ar-Rafah. Diharamkan oleh Allah untuk datang bertanya kepada mereka. Jauhi mereka. Sebab mereka adalah komando syirik kepada Allah. Na'udzubillah. Istirahat dulu. InsyaAllah disambung 5 baru. InsyaAllah.